Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Cerita Adia lagi dan lagi. Semoga teman-teman gak bosan dengerin suara Adia dan juga dengerin celotehan Adia yang terkadang belibet ini. Dan semoga juga rezeki dan juga segala aktivitas teman-teman dilancarkan dan gak ada hambatan, serta kesehatannya makin terjaga, begitu juga keimanannya. Kali ini Adia mau membacain sebuah cabung yang nantinya akan banyak part. Akan Adia bacain ini juga karya Adia sendiri yang berjudul Api Dalam Sekam. Oke, kita langsung aja. Part pertama. Hari itu Amona terlihat sangat lelah. Kantornya sudah terlihat sangat sepi. Dia masih berada di ruangan pribadi miliknya dengan setumpuk berkas yang ada di atas meja. Sudah menjadi hal yang sangat lumrah baginya menghabiskan waktu di kantor. Bahkan terkadang ia akan berada di sana hingga tengah malam. Hari itu suasana hatinya terlihat sangat kacau. Semuanya menjadi berantakan setelah ia menerima email ancaman dari seseorang. Bahkan ia membatalkan beberapa janji pertemuan yang sudah dirancang. Namun ia lupa bahwa sore ini dia masih memiliki janji untuk bertemu dengan calon manajer yang baru untuk menggantikan seseorang sebelumnya. Dan semua itu sudah diatur oleh sekretaris pribadi Amona. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari arah luar ruangannya. "Siapa?" teriak Amona dari dalam ruangan. "Maaf Bu, saya sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Anda sore ini," sahut seseorang dari luar sana. Suara seorang pria, yang sudah pasti seorang pria yang ada di balik pintu tersebut. Untuk beberapa saat, Amona terdiam. Dia mengambil buku jadwal dari Nadia, sekretarisnya, dan dia lupa bilang kalau untuk jadwal yang terakhir harusnya ditunda saja. Amona mengusap wajahnya. Tangan kanannya memegangi kepala. Ia terlihat sangat depresi dengan keadaan saat ini. Setelah dia mampu mengendalikan dirinya, Amona berulang kali menghirup napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat. "Masuk," ujar Amona setelah dia yakin dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian pintu dibuka. Masuklah seorang pria muda dengan perkisaran usia 28 tahunan. Perawakannya bagus dengan wajah yang tampan, dan juga dia tampak rapi dan menggunakan baju kemeja putih polos. Tatanan rambutnya yang kekinian membuat pria itu terlihat sangat menarik. Hidungnya yang mancung, dan ketika ia tersenyum terdapat lesung pipi di wajahnya. "Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Julian Javas. Saya diperintahkan oleh Bu Nadia untuk bertemu langsung dengan Ibu sore ini," ujar Julian dengan nada bicara yang terdengar teratur dan sopan. "Oke, silakan duduk Julian. Kamu sudah pernah bekerja di mana saja sebelumnya? Tolong jabarkan dan berikan alasannya mengapa kamu berhenti di sana." Dengan tegas, Amona memberinya langsung kesempatan untuk memperkenalkan tentang dirinya lebih jauh lagi. Julian kemudian duduk pada kursi yang langsung berhadapan dengan Amona, yang terus memperhatikannya dengan seksama. Julian mulai menjabarkan segala tentang latar belakang karirnya. Dia juga menjelaskan segala alasan yang masuk akal mengapa dia mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Dan Julian juga berusaha memberikan nilai tambah pada beberapa kalimat yang mendefinisikan bahwa ia adalah seseorang
yang sangat pantas dan cocok berada di posisi itu. Baik, sekarang saya mau bertanya pada kamu, ujar Amona. Saya menatapnya tajam. Silahkan, Bu, saya akan menjawabnya dengan sebenar mungkin, kata Julian dengan menganggukkan kepalanya. Oke. Apa kamu siap meninggalkan kehidupan pribadi kamu apabila saya mengajak kamu untuk bertemu dan mengadakan pertemuan mendadak? Kata Amona dengan sorot mata yang terlihat menggoda. Saya akan selalu siap, Bu. Saya juga belum memiliki pasangan dan di sini saya tinggal sendiri. Maka kapanpun ibu membutuhkan saya, maka saya akan datang. Jawab Julian terdengar cukup meyakinkan. 5 menit sudah berlalu. Amona berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Julian. Dia duduk di tepi meja kerjanya dengan mengangkat satu bagian pukangnya yang jenjang. Julian seketika terpana melihat pemandangan indah di hadapannya. Amona mendongakkan dagu Julian dengan menggunakan jarinya yang lentik. Ia memiringkan ke kiri dan ke kanan. Wajah Julian yang diperlakukan demikian hanya diam dan menikmati saja. Cukup masuk dalam hitungan, ujar Amona dengan senyum nakal. Julian hanya terdiam dengan manik mata yang selalu terarah pada bagian kancing kemeja Amona yang sedikit terbuka. Apa yang kamu lihat? Tanya Amona menarik dagu Julian lebih mendekat padanya. Maafkan saya, Bu. Mata saya hanya menjalankan tugasnya melihat sesuatu yang indah, kata Julian dengan nada penuh godaan. Apa saya menarik? Amona kembali melemparkan pertanyaan yang jurus pada dorongan untuk penggoda. Sudah pasti. Julian terlihat sangat antusias menjawab pertanyaan Amona kali ini. Setelah itu, Amona melepaskan pegangannya pada dagu pemuda yang sangat beruntung hari itu. Ia bagaikan mendapat durian runtuh. Amona dengan tatapan matanya yang menggoda, ia perlahan mendekati Julian dan berputar di belakang pemuda itu dengan jemari yang menempel pada pundaknya. Julian terlihat memejamkan matanya. Amona mendekatkan wajahnya pada telinga Julian. Kemudian dengan lembut dia membisikkan kata, mulai hari ini kamu diterima di sini. Wow, apa ini nyata? Julian seakan tidak percaya kepada apa yang didengarnya. Tentu saja, terlebih jika kamu bisa membuat saya senang. Saya jamin kamu juga akan makmur sentosa. Amona mengatakan kalimat tersebut kepada semua pemuda yang dia inginkan. Dan dia benar-benar melakukan apa yang dia janjikan. Itu adalah keterampilan terpendamku sejak dulu, jawab Julian. Sudah terlihat lebih berani. Setelah percakapan singkat itu terjadi, entah siapa yang memulai. Tiba-tiba tangan Julian melusuri gundukan bukit kembar yang masih tertutup rapat oleh sandangan dengan harga yang mahal dan berkualitas nomor 1. Dengan lincah jemari Julian menari, memijit sebuah aset terindah seorang wanita. Bagian sebelah kiri mendapatkan porsi terbanyak untuk diberikan relaksasi, sedangkan bagian sebelah kanannya mendapatkan sebuah penghormatan lebih spesial. Ia mendapatkan distribusi sambaran hangat dari lambe. Terkadang ia mendapatkan gigitan kecil penuh kemesraan dari gigi yang bertengger rapi pada tempatnya. Dengan dorongan gelora asmara yang sudah meninggi, mata hanya mampu mengisyaratkannya dengan gerakan merem melek. Sungguh sebuah rasa yang mampu membakar semangat. Sebuah pertemuan antara lapisan kulit yang tidak berasal dari rangka yang sama, selalu membuat seakan jiwa melayang ke atas awan. Keinginan untuk secepatnya menyatu membuat Amona hilang malu.
Dengan beringas, ia melepaskan seluar panjang yang tadinya rapi, kini menjadi kusut dan terlihat sesak menampung gumpalan yang sejatinya sudah sangat siap untuk berperang. Setelah semuanya terpampang nyata, manik mata itu terbelalak seakan menemukan yang selama ini dicarinya. Dengan beringas dan tak kenal ampun, Amona langsung menyesap barang kebanggaan setiap pria. Terlebih, Julian memiliki yang bentuknya sangat bagus dan pastinya akan membuat Amona menjadi candu. Gencatan senjata antar keduanya semakin memanas sampai membuat tubuh Amona gemetar. Dilanda ledakan yang sangat legit, Amona sangat terampil dalam memberikan pertunjukan pembuka yang sangat berkesan. "Kamu mau di sini atau tempat lain?" tanya Amona di sela-sela keinginannya. "Dimanapun itu, saya akan menuruti perintah atasan," balas Julian dengan mata terpendam. "Kalau begitu, kita lanjutkan di sini saja." Supaya ada sensasi yang berbeda. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Amona langsung memulai permainan yang sebenarnya. "Baiklah, Bu." Julian mengikuti kemauan dari sang atasan yang sudah memberikannya pekerjaan dan juga sebuah hadiah yang sangat langka dan istimewa. Oh my god. Sorry teman-teman, cerita kali ini tuh agak nakal. Ini tuh sebenarnya gimana ya ngomongnya, sebuah cerita yang keluar dari jalur Adia untuk ngebuat sebuah cerita gitu. Jadi dia yang biasanya bikin kisah romance, entah kenapa pengen aja coba bikin kayak adult romance gitu. Jadi kayak lagi belajar, Adia tuh orangnya suka menjelajah semua hal gitu. Jadi apapun itu Adia suka untuk melakukan hal-hal yang baru dan suka mempelajari semuanya. Jadi semoga teman-teman suka dengan cerita ini dan mengikuti semua kelanjutan ceritanya sampai tamat dan berakhir. Dan Adia minta dukungan sama teman-teman di subscribe, like, comment, dan juga share supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang channel Adia dan bisa bikin Adia makin semangat ngebangun channel ini lebih dan lebih lagi gitu. Terima kasih atas waktunya teman-teman udah mau dengerin cerita ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.